Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya, hari ini konten pertama ya buat saya, mau sedikit menambah wawasan buat teman-teman, khususnya teknisi ya. Kita hari ini mau mempelajari tentang CPU atau PC ya. Nanti detail-detailnya apa aja, nanti untuk CPU casingnya beda-beda, cuman sebenarnya intinya sama aja ya. Oke, itu aja teman-teman. Nanti kita lanjut untuk CPU-nya dulu ya. Oke ya teman-teman, ini udah saya bongkar PC-nya. Nah, untuk pengenalan, biasanya untuk tahap pemula, kadang kita masih bingung ya dengan part-part apa aja yang ada di CPU. Nah, untuk kali ini saya akan membagikan nama-nama part yang ada di PC atau CPU ya. Untuk kali ini kita lihat ya dari part-partnya ini ya. Bisa dilihat. Nah, kalau biasanya dari kabel ini pasti dia ke PSU atau power supply ya. Tapi kalau di sini PSU-nya di dalam sini ya. Dalam sini dia induk dari AC ya, 220 masuk sini. Ini power supply-nya. Dia kabelnya ke sini. Ya, ini untuk power supply-nya. Ya, ini power supply. Terus kalau yang gede ini pasti mainboard utama ya. Yang gede ini mainboard utama. Terus ini di sini ada RAM. Ya. Ini RAM. Ini RAM. Terus ini di dalam sini ya, ini fan ya, kipasnya. Di dalam sini ada namanya prosesor. Ya, di dalam sini. Nah, nanti kita buka. Ya, ini VGA card ya, VGA card. Ya, kalau VGA biasanya kan di sini. Nah, ini namanya VGA onboard. Ya, ini output VGA onboard. Ya, kalau yang ini VGA eksternal atau VGA card ya. Ini outputnya. Ini kan output VGA, ini DVI ya. Terus ini ada DVI juga sama. Ini HDMI ya. HDMI ini VGA juga. Ya, ini untuk VGA-nya. Ya. Terus ini ada SATA ya. Port SATA biasanya digunakan buat harddisk atau CD-ROM juga ada. Cuman sekarang udah jarang yang pakai, kebanyakan buat harddisk ya, harddisk atau SSD ya, itu. Terus part lainnya lagi, sini ada baterai ya, ini baterai, ini namanya baterai BIOS ya. Terus apa lagi ya. Nah, kalau yang ini ya, yang ini speaker kayak buat buzzer ya, buzzer. Jadi ini buat tanda kalau misalnya CPU kita ada gagal atau error, dia biasanya nunjukin berapa kali beep ya, ada suara. Nah, itu bisa buat tanda buat kegagalan error di CPU atau RAM ya, RAM atau prosesor atau VGA, nanti bisa dari kodenya ini. Oke, lanjut lagi. Ini yang bagian port-portnya tadi yang udah saya jelaskan. Ini bagian keyboard ya, keyboard. Biasanya kalau yang versi-versi lama biasanya ada bagian keyboard, terus ada mouse. Kalau ini cuma ada keyboard aja, soalnya sekarang mouse-nya udah jarang pakai itu, banyak kan udah pakai yang wireless. Ini ada port USB. Ini USB juga sama, USB. Kalau ini port LAN. Kalau yang ini buat audio ya,
audio in, mic ya. Kalau yang audio out biasanya warnanya pasti hijau ya. Ini yang tadi yang DVI ya, DVI ini port HDMI nya ya, ini karena masih ditutup jarang dipakai. Nah ini karena ketutup ya, masih kunci. Ini yang VGA tadi. Ya teman-teman, sekarang kan tadi udah beberapa kita bahas. Nah sekarang kita bongkar satu persatu partnya ya, dari VGA. Kalau VGA ini ada bagian baut ya, ini harus dilepas dulu bautnya. Bautnya harus dilepas. Terus dia ada bagian pengunci di belakang. Mana ya? Ini nih. Ya, ini ada bagian pengunci yang warna putih ini. Nah, dia harus ditekan. Nanti baru ditarik ke atas. Kalau kita paksa dia bisa patah. Ya, jadi nanti ini ditekan dulu, baru VGA-nya diangkat ke atas. Oke ya, ini kita lepas dulu. Ini ditekan yang warna putih. Nah ini ditarik ke atas ya. Nah ini hati-hati nih locknya ya, dia ngunci di bagian belakang sini. Jadi kalau posisi itu nggak ditekan, nanti kuncinya ini yang putih ini dia bisa patah ya. Kalau nggak di bagian sini juga bisa patah ya. Jadi untuk teman-teman selalu hati-hati. Terus kita bisa lepas untuk PSU ini ada pinnya juga buat locknya, bisa ditekan, tarik ke atas, nggak digoyang-goyang ke samping ya. Ini udah lepas. Nah ini saya sedikit jelasin juga di power supply ya. Di power supply dia ada tanda warna kabel ya, ada kuning, oranye, merah, hitam ya, terus ada hijau sama biru. Nah untuk teman-teman ini biasanya banyak yang belum paham ya, kalau posisi komputer kita kok mati itu gimana sih cara ngeceknya. Nah itu yang masih bingung ya. Nah kita harus tahu dulu di kabel, warna-warna kabelnya ya. Ini untuk tegangan ya, untuk teknisi pasti sudah paham cara ngeceknya ya. Ini untuk kuning ini 12 volt ya, terus yang orange ini apa sebelah sini sama aja, ini 3,3 volt. Yang merah ini 5 volt, hitam ground biasa. Nah di sini ada hijau sama biru ya. Nah hijau sama biru ini biasanya yang sering saya pakai kalau buat ngaktifin power supply ya. Jadi power supply itu dia bisa hidup tanpa harus nyambung ke mainboard. Kan kita pastiin biasanya kalau posisi kok dia nggak nyala ya, kita pastiin dulu power supply-nya bagus apa enggak. Nah kita untuk mengecek tegangan sini kita harus posisi bisa ngidupin dulu. Itu caranya. Yang warna hijau ini, kabel warna hijau itu di-shotin ke warna hitam, terserah mau samping sebelah sini atau yang lain ya. Dia harus disambungin atau di-shotin ya. Kalau dia disambungin nanti power supply-nya dia on ya, langsung hidup. Oke ya, ini untuk gimana sih cara melepas RAM ya. RAM, nah ini gimana cara melepasnya. Ini namanya slot ya, slot RAM. Nah ini cara pakainya, cara melepasnya ya. Ini ditekan, tekan aja. Nah, ini bisa, ini sebelah sini juga sama, tinggal ditekan, tekan aja naik ke atas. Nah, nanti baru bisa dilepas ya. Jadi nggak bisa asal tarik ke atas ya, nanti di pin lock slotnya ini bisa patah ya. Terus jangan lupa juga di RAM dia ada titik ini ya, ini yang menentukan di sebelah sini ya, sini. Nah ini ada dudukannya, jadi RAM itu nggak bisa pasang kebalik ya kawan-kawan ya. Ini kita nggak bisa pasang gini kebalik, nggak bisa, soalnya dia ada pinnya. Nah pinnya ini setiap RAM juga beda-beda, jadi ada yang agak sebelah sini ya. Jadi ini tergantung kita pakai DDR berapa dulu
ya. Kalau yang saya pakai ini DDR3, jadi dia agak manjang sini, ada yang biasanya agak maju ya. Ya itu tergantung jenis DDR-nya, mau pakai DDR berapa. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Tadi ini mainboardnya udah saya bongkar. Ini kita lihat-lihat lagi ya. Mungkin untuk yang baru pemula masih bingung ya mengenai mainboard PC ya kan. Ini untuk apa, ini untuk apa ya. Saya jelasin lagi ya. Kan tadi yang slot VGA ya, slot VGA. Nah sampingnya ini untuk apa sih? Nah ini untuk PCI ya. PCI itu bisa buat LAN card ya kan, LAN card atau sound card juga bisa ya. Terserah nanti itu mau difungsikan ini secara eksternal ya. Kan kalau yang bagian internalnya kan udah ada tuh, yang bagian sini ini sound ya kan, ini LAN-nya. Cuman kalau mau kadang ada yang mau ditambahin lagi ya bebas ya, nggak apa-apa. Nah ini yang tadi baterai BIOS ya, ini baterai BIOS, dia pakai tegangan 3 volt ya, tegangan 3 volt. Terus yang di sini untuk apa aja sih? Ini jalur-jalur ini ya, ini macam-macam ya. Di sini biasanya di mainboard dia ada petunjuknya nih ya kan, ada USB ya, ini untuk jalur USB-nya ya, bisa difungsikan atau enggak terserah kita ya. Ini juga USB, biasanya buat port depan ya kan. Ini yang SATA ya, kan ada SATA 0, SATA 1, 2, 3, 4 ya. Ini kalau ini cuman sampai 3 ya, jadi ada 4 port aja. Dia mulainya SATA 0 biasanya, ada tulisannya ya, nanti tinggal diikutin aja itu. Terus ini ya buat teman-teman. Nah ini itu untuk front panel ya, jalur depan, tombol restart, tombol power. Nah dari sini ya. Nah kadang kan kita bingung nih, ini gimana sih caranya nentunya bagian power yang mana, restart yang mana, kan kita kadang bingung ya. Nah ini di board itu sebenarnya udah ada tandanya ya, kita bisa cari-cari, kadang ada yang di sebelah sini. Nah kalau yang untuk merek Foxconn yang ini itu ada di sebelah sini teman-teman ya. Bentar dulu, ini nggak fokus ya. Nah ini saya fokuskan ya, ini bisa dilihat ya, ini ada HDD LED, ini untuk lampu indikator harddisk ya. Ini tombol reset, tombol resetnya 5 sama pin 7 ya. Kalau pin 1 sama 3 tadi HDD LED ya, 1 3. Nah 2 4 ini power LED ya. Terus 6 sama 8 nya ini power switch ya, power SW itu switch, jadi itu yang tombol powernya 6 sama 8 ya. Itu nanti bisa dilihat di sini ya. Nih ya, jadi nanti untuk apa namanya, kita bisa nentuin mana aja yang dipakai ya itu ya. Jadi patokannya kita kan ada satu yang kosong ya, yang kosong ini. Nah yang tadi yang ditanda itu juga ada satu yang kosong pinnya. Nah itu ya, jadi kita harus ngikutin yang ditanda tadi ya, pinnya sama persis ya, tinggal ngikutin aja ya. Yang ini tadi yang udah buzzer, slot RAM-nya dia cuma pakai 2 slot ya, terserah mau bisa pakai dua-duanya bisa atau salah satu bisa itu. Terus ini yang CPU fan ya, CPU fan ini buat kipas CPU sebenarnya ya, CPU fan. Terus ada sistem fan ya, sistem fan. Terus di bagian ini soket 12 volt juga ya. Biasanya kalau power supply ada ini ya kan, ini dipakai sama satu lagi ya. Nah ini buat 12 volt masuknya ya. Kalau ini nggak terpasang, CPU juga nggak bisa hidup ya. Nah terus ini untuk prosesor ya, prosesor
Ini cara bukanya tinggal tekan aja, kan setiap fan prosesor itu beda-beda ya. Ada yang modelnya dia model jepit samping, ada tinggal diputar kalau yang jepit samping. Kalau yang ini tinggal ditekan, locknya di sini kuncinya ya, tinggal ditekan aja ini ya. Nanti di sini kan ada tuh ininya ya, ini buat kuncinya ya, ini buat pengunci. Jadi ini saat ditekan nanti dia akan buat penguncinya ya, buat buka kuncinya. Oke, kita lepas dulu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Tadi udah kita bongkar ya, soalnya susah bongkarnya ya. Pinnya susah, jadi nggak bisa pakai tangan satu, harus tangan dua ya. Ini yang tadi, jadi penjepitnya kan cuma di sini aja, loknya pinggir sini sama sini ya, jadi kalau ditekan sebelah sini dan nanti bisa lepas ya. Ini yang kelihatan putih-putih ini pasta ya, pasta. Nah yang ini namanya prosesor ya, prosesor. Nah, ini prosesor gimana, nggak kelihatan. Nah, ini prosesornya, ini masih kelihatan pastanya. Nah, ini prosesornya Intel Core ya, Intel Core i3 ya, 3220 ya. Nah, ini prosesor ya. Kalau mau melepas prosesornya, nah tinggal ditarik aja, ini ada penjepitnya juga ya, tinggal tarik aja, tarik, lepas, nah tinggal diambil. Tapi selalu hati-hati, di bawah prosesor ini ada pin-pinnya, jangan sampai ketekan ya teman-teman. Nah itu aja. Nah, jadi kita nggak usah takut, yang penting selalu hati-hati saat membongkar ya. Itu teman-teman ya. Terus sedikit lagi ini ya, ini di sini ada IC ya, di setiap IC juga pasti ada ya, setiap mainboard atau motherboard ya. Nah itu ada IC ini, dia disegel, ada juga yang nggak disegel sih ya. Ini namanya IC SPI Tobios ya. Ini kalau rusak dia juga nggak bakal hidup mainboardnya ya. Ini bisa di flash, nanti cara flashnya di next time ya, nanti saya akan ajarkan kepada teman-teman biar bisa tahu ya cara nge-flashnya ya. Ini dia pakai IC biasa 25, ada yang 04 macam-macam ya, ada yang 08. Di next time aja biar terangnya ya. Untuk saat ini kita udah dulu ya teman-teman, untuk pengenalan ya. Nanti kurangnya apa kalian bisa komen di bawah ya. Jadi nanti atau mungkin request dari kalian ya, siapa tahu saya bisa, pasti saya akan pikirkan tutorialnya ya teman-teman ya. Oke, itu aja vlog hari ini ya. Saya akhiri aja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.